Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa masih enggan berkurban? Sebagian orang memiliki kelebihan harta yang sebenarnya sudah bisa berkurban dengan 1 ekor kambing atau 1/7 sapi secara patungan. Namun, karena memang sifat manusia itu sulit mengeluarkan harta yang ia sukai. Padahal kurban mengandung hikmah dan keutamaan yang besar. Kurban yang kita kenal biasa disebut dengan udhiyah. Secara bahasa, udhiyah berarti kambing yang disembelih pada waktu mulai akan siang dan waktu setelah itu. Ada pula yang memaknakan secara bahasa dengan kambing yang disembelih pada hari Idul Adha. Sedangkan menurut istilah syar'i, udhiyah adalah sesuatu yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari Nahar atau Idul Adha dengan syarat-syarat yang khusus. Apa dalil perintah kurban? Kurban pada hari Nahar atau Idul Adha disyariatkan berdasarkan beberapa dalil. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fashalli li rabbika wanhar." Dirikanlah salat dan berkurbanlah. Di antara tafsiran ayat ini adalah berkurbanlah pada hari raya Idul Adha atau Yaumun Nahar. Tafsiran ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalha rahimahullahu taala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga menjadi pendapat Atha bin Abi Rabbah, Imam Mujahid dan jumhur ulama rahimahumullahu jami'an. Dari hadis terdapat riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini qala wa ra'aitu yadhbahuhuma bi yadihi wa ra'aitu wadi'an qadamahu ala sifahihima qala wa samma wa kabbaru." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing kibash yang warna putih yang telah tumbuh tanduknya. Anas berkata, aku melihat beliau menyembelih 2 ekor kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher kambing itu. Beliau membaca bismillah dan bertakbir. Kaum muslimin pun bersepakat atau berijma akan disyariatkannya kurban. Apa hikmah berkurban? Banyak hikmah berkurban yang diketahui oleh orang maupun yang tidak diketahui. Yang pertama adalah kurban dilakukan untuk meraih takwa. Yang ingin dicapai dari ibadah kurban adalah keikhlasan dan ketakwaan, bukan hanya daging atau darahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengenai ayat di atas, ingatlah, bukanlah yang dimaksudkan hanyalah menyembelih saja, dan yang Allah harapkan bukanlah daging dan darah kurban tersebut, karena Allah tidak butuh pada segala sesuatu dan dialah yang pantas diagung-agungkan. Yang Allah harapkan dari kurban tersebut adalah keikhlasan, ihtisab, selalu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan niat yang soleh. Oleh karena itu Allah mengatakan, walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai ridhonya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang seharusnya menjadi motivasi ketika seseorang berkurban, yaitu ikhlas, bukan riya atau berbangga dengan harta yang dimiliki, dan bukan pula menjalankannya karena sudah menjadi rutinitas tahunan. Inilah yang mesti ada dalam ibadah lainnya. Jangan sampai amalan kita hanya nampak kulit saja yang tak terlihat isinya, atau nampak jasad yang tak ada ruhnya. Kemudian hikmah yang kedua, kurban dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat hayat atau nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang ketiga, kurban yang dilaksanakan untuk menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya tercinta sebagai tebusan, yaitu Ismail alaihissalam di hari Nahar
yaitu hari Idul Adha. Kemudian yang keempat, agar setiap mukmin mengingat kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam yang ini membuahkan ketaatan kepada Allah dan kecintaan kepadanya lebih dari cinta kepada diri sendiri dan anak. Pengorbanan seperti inilah yang menyebabkan lepasnya cobaan sehingga Ismail yang awalnya dikorbankan akhirnya diganti menjadi seekor domba yang sangat besar. Jika setiap mukmin mengingat kisah ini, seharusnya mereka mencontoh dalam bersabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seharusnya mereka mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada hawa nafsu dan syahwatnya. Kemudian yang kelima, ibadah kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, penyembelihan yang dilakukan di waktu mulia lebih afdol daripada sedekah senilai penyembelihan tersebut. Oleh karenanya, jika seseorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban penyembelihan pada manasik tamattu, yaitu pada hari-hari haji dan haji qiran, meskipun dengan sedekah yang bernilai berlipat ganda, tentu tidak bisa menyamai keutamaan berkurban. Maka ikhwani fillah wa akhwati fillah, tetaplah berkurban ketika mampu, walaupun hukum kurban itu sunnah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil 'ashr wa arada ahadukum ayudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Jika telah masuk 10 hari pertama dari Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berkurban, maka janganlah ia menyentuh atau memotong rambut kepala dan rambut badannya. Diartikan dengan sebagian ulama adalah kuku, sedikit pun juga. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, dalam hadis ini adalah dalil bahwasanya hukum berkurban tidaklah wajib. Karena Rasulullah SAW bersabda, jika kalian ingin menyembelih kurban. Seandainya menyembelih kurban itu wajib, beliau akan bersabda, janganlah memotong rambut badannya hingga ia berkurban, tanpa mendahului kata-kata jika kalian ingin. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Walau menurut pendapat mayoritas ulama, hukum berkurban itu sunnah, tetaplah berkurban apalagi mampu. Untuk orang yang mampu dan kaya mengeluarkan uang 2,5 juta untuk berkurban kambing atau patungan sapi sebenarnya begitu enteng. Tinggal niatan saja yang perlu dikuatkan. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah ta'ala setelah memaparkan perselisihan ulama mengenai hukum kurban, beliau berkata, janganlah meninggalkan ibadah kurban jika seseorang mampu untuk menunaikannya. Karena Nabi SAW sendiri memerintahkan, tinggalkanlah perkara yang meragukanmu dan ambil perkara yang tidak meragukanmu. Selayaknya bagi mereka yang mampu agar tidak meninggalkan berkurban. Karena dengan berkurban akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggungan. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana hukumnya kalau kita berhutang untuk berkurban? Subhanallah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, dulu Abu Hatim rahimahullah ta'ala pernah mencari utangan dan beliau pun menggiring unta untuk disembelih. Lalu dikatakan padanya, apakah betul engkau mencari utangan dan telah menggiring unta untuk disembelih? Abu Hatim rahimahullah ta'ala menjawab, aku telah mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, lakum fiha khairun, kamu akan memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Subhanallah. Untuk masalah akikah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, idza lam yakun malikan ma ya'uqu fastaqrada arju an yakhlufallahu alaihi li'annahu ahya sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang tidak mampu berakikah, maka hendaklah ia mencari utangan dan berharap Allah akan melunasinya. Karena seperti ini akan menghidupkan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk berkurban pun berlaku demikian. Bisa dengan berhutang kepada saudaranya yang mampu. Subhanallah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pilihlah hewan kurban terbaik. Maka ciri-ciri hewan yang terbaik untuk berkurban adalah 1. Gemuk, 2. Warna putih atau dominan putih, yang ketiga berharga tentunya, yang keempat bertanduk, yang kelima jantan, yang keenam berkuku dan berperut hitam, dan yang ketujuh sekeliling matanya hitam. Hewan kurban yang dipilih adalah yang sudah mencapai usia musinnah,
Musinnah dari kambing adalah yang telah berusia 1 tahun masuk tahun yang kedua. Sedangkan musinnah dari sapi adalah yang telah berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Sedangkan unta yang telah genap 5 tahun masuk tahun ke-6. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan fuqaha. Atau bisa pula memilih jaza'ah, yaitu domba yang telah berusia 6 bulan hingga 1 tahun. Kemudian jauhi cacat hewan kurban yang wajib dihindari yang bisa membuat kurbannya tidak sah. Ada 4 cacat yang membuat hewan kurban tidak sah. Yang pertama, buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Yang kedua, sakit dan tampak jelas sakitnya. Yang ketiga, pincang dan tampak jelas pincangnya. Kemudian yang keempat, sangat kurus sampai-sampai tidak mempunyai sumsum tulang. Kalau dianggap tidak sah, berarti statusnya cuma daging biasa, bukan jadi daging kurban. Sedangkan cacat yang tidak mempengaruhi turunnya kualitas daging tidaklah masalah, seperti ekor yang terputus, telinga yang terpotong, dan tanduk yang patah. Cacat ini dimakruhkan oleh para ulama. Intinya ikhwani fillah, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ketika berkurban berusaha memilih hewan yang terbaik, menghindari cacat yang membuat tidak sah dan cacat yang dimakruhkan. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, wal ajru fil udhiyati ala qadril qimati mutlaqan. Pahala kurban atau udhiyah dilihat dari semakin berharganya hewan yang dikurbankan. Semakin berharga hewan kurban yang dipilih, berarti semakin besar pahala yang didapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkurban itu begitu mudah ikhwani fillah, akhwati fillah. Kita bisa berkurban dengan 1 kambing atau patungan 1/7 sapi. Masing-masing kurban tersebut bisa diniatkan untuk 1 keluarga. Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala pernah berkata, kurban kambing boleh diniatkan untuk 1 keluarga, walaupun dalam keluarga tersebut ada 100 jiwa atau lebih. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi rezeki setiap orang yang mau berkorban. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barik ala Muhammad wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.